karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian hari ini terus kekal selama-lamanya. Shalom, damai di hati, damai di Jemaat GKI Tiberias Malanu, kemuliaan bagi Allah, kemuliaan bagi Allah. damai di Jemaat GKI Tiberias Malanu. Kita akan beribadah untuknya. Mari tenangkan hati dan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, disilahkan berdiri dan kita menyanyi bersama mengawali ibadah kita di malam hari ini. Nyanyian rohani nomor 16, baitnya yang pertama kita menyanyi, Sekarang Bersyukur. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga sampai saat ini kami masih ada sebagaimana kami ada. Kami menyadari sungguh bahwa itu karena kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Di saat ini kami hendak memulai dengan ibadah persekutuan keluarga. Kiranya ibadah ini diperalaskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita puji Tuhan sekali lagi dari nyanyian rohani nomor 16 tadi. Kita menyanyi baitnya yang ketiga, Muliakan Allah-Mu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca bagian firman Tuhan dalam ibadah kita di saat ini yang terpilih dari Bilangan pasal 11. Bilangan pasal 11 kita akan baca ayat 11 hingga ayatnya yang ke-14. Sekali lagi pembacaan firman Tuhan kita dari Bilangan pasal 11 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-14.
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di malam hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, di saat ini kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya beri kami hikmat, agar kami mengerti maksud firman-Mu dalam kehidupan kami. Persiapkanlah hati-hati kami, diberkati semua kami persekutuan jemaat GKI Tiberias Malanu yang telah mempersiapkan diri ada dalam persekutuan keluarga, dalam mezbah keluarga di hari ini. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, berfirmanlah bagi kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Bilangan pasal 11, ayat 11 hingga ayatnya yang ke-14. Judul perikop pembacaan firman Tuhan ini, Tuhan berjanji memberi daging. Kita baca bersama Bapak Ibu Saudara yang di rumah, kita baca bersama-sama mulai ayat 11 hingga ayatnya yang ke-14, kita mulai. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hamba-Mu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di mata-Mu? Sehingga Engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini? Atau akukah yang melahirkannya? Sehingga Engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak mengasuh memangku anak yang menyusu. Berjalan ke tanah yang Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Demikian jauh pasal pembacaan firman Tuhan bagi kita di malam hari ini. Dikatakan yang berbahagia ialah setiap kita yang setia dan taat dalam membaca, merenungkan, dan memberlakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita tiap hari. Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tema kita jangan mengeluh, kerjakan tanggung jawabmu. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak persekutuan jemaat yang diberkati oleh Tuhan, apa yang kita tahu dengan kata mengeluh? Tentu kita akan menyampaikan jawaban kita yang berbeda, tetapi tentu kita ada dalam kesepakatan bahwa mengeluh itu menyatakan kondisi susah karena penderitaan akibat sakit penyakit yang kita hadapi, atas kegagalan, kekecewaan, dan sebagainya. Dan bagaimana dengan arti kata dari tanggung jawab? Sebuah kata yang merupakan berkewajiban menanggung, memikul dan menanggung segala sesuatu sebagai kesadaran dan kewajiban kita atas tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja karena adanya tanggung jawab yang tentu Tuhan berikan kepada kita. Nah, Bapak dan Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan kita di malam hari ini adalah sebuah tanggung jawab yang Tuhan percayakan, yang Tuhan berikan kepada Musa untuk melakukan sebuah pekerjaan yang hendak ia lakukan, namun terlihat dalam catatan pembacaan firman Tuhan ini sepertinya ada keluhan yang dirasakan oleh Musa karena sebuah tanggung jawab yang diberikan kepadanya untuk membawa bangsa ini dengan penuh keraguan dan kekhawatiran, sehingga ia pun mengeluh kepada Tuhan bahwa pekerjaan ini terlalu berat jika ia melakukannya, dan ini sebuah tanggung jawab yang bukan hanya berat tetapi juga besar.
Nah, Bapak dan Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam situasi dan kondisi yang dialami oleh seorang Musa, Tuhan tetap memerintahkan kepadanya. Namun di balik semua itu tentu Tuhan sudah mengetahui setiap apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan, dan akan ada pasukan yang membantunya untuk melakukan pekerjaan yang berat dan besar ini, sehingga ia pun tidak merasa seorang diri dalam menjalani tanggung jawab yang dipercayakan, yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Nah, Bapak dan Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam segi kehidupan kekristenan kita akan ada banyak hal yang kita alami. Mulai dari masalah dalam keluarga, masalah di dalam lingkungan sekitar kita, tetapi juga secara khusus masalah yang sementara kita hadapi, yaitu mewabahnya virus corona. Dalam situasi yang seperti ini, semalam juga kita berhadapan dengan situasi banjir, sehingga banyak sekali orang yang juga menghadapi situasi ini, bahkan menelan korban. Nah, Bapak dan Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pertanyaannya bagi kita adalah, sekarang bagaimana kita mau menghadapi semua ini? Kalau belum kita lalui atau melewatinya saja, terkadang kita sudah mengeluh dulu. Belajar dari catatan pembacaan firman Tuhan kita di malam hari ini, tentu kita belajar dari seorang Musa. Dalam pembacaan firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, semua akan tentunya di dalamnya Tuhan akan membantu dan menopang kita, sebab Tuhan melihat sampai di mana batasnya sebuah tanggung jawab yang bukan hanya kita terima, tetapi kita jalani dengan penuh ucapan syukur. Nah, Bapak dan Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan juga melihat sampai di mana batasnya kita dan tanggung jawab yang harus kita lakukan. Sejauh kita kerjakan, maka kita menyadari sungguh bahwa di sana Tuhan pun turut berperkara, menolong dan memampukan kita untuk menjalani kerja dan tugas tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Tentu ketika kita berhadapan dengan situasi-situasi yang sulit, keluhan itu sebagai manusia wajar juga kita jalani. Keluhan kita ketika kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan akan dengar dan Tuhan akan menjawab, asalkan kita mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita, maka Tuhan akan turun tangan. Dia akan berperkara dengan memampukan kita dengan kuasa-Nya, sehingga kita mampu untuk mengerjakan sebuah tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Dengan begitu, Bapak Ibu Saudara, dari bagian firman Tuhan ini kita belajar untuk tidak mengeluh. Sebab ketika kita mengeluh, hanya menarik banyak masalah tentunya yang akan datang dalam kehidupan kita. Belajar dari firman Tuhan ini, kita diminta untuk mengerjakan tanggung jawab kita, karena Tuhan selalu dan tetap ada untuk sekalian kita. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi belajarlah melihat situasi dan kondisi kehidupan kita dari sudut pandangnya Tuhan. Maka yang keluar dari dalam kehidupan kita adalah pengucapan syukur dan bukan keluhan. Mengakhiri perenungan firman Tuhan kita di malam hari ini, sekali lagi mari kita belajar untuk tidak mengeluh, kerjakan tanggung jawab kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, bahkan sebagai persekutuan jemaat, sehingga Tuhan akan memberikan kepada kita pertolongannya tepat pada waktu yang telah Ia tentukan.
Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak dan Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur. Untuknya kita siapkan nyanyian rohani nomor 130. Nyanyian rohani 130 kita akan menyanyi baitnya yang pertama. Sambil Bapak Ibu Saudara di rumah, kita akan memberi persembahan syukur di tempat persembahan yang telah kita siapkan dari dalam rumah tangga kita. Kepada Tuhan jua serahkan jalanmu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk ibadah keluarga yang boleh berlangsung secara live di tengah-tengah persekutuan jemaat kami GKI Tiberias Malanu. Olehnya kami bermohon kiranya Engkau memberkati setiap warga jemaat yang telah membangun mesbah keluarga mengikuti ibadah ini secara live, tetapi juga menjalankan ibadah sesuai dengan liturgi yang telah dibagikan. Kami juga berdoa menyerahkan semua orang yang sekiranya mengikuti ibadah ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka juga, pribadi dan keluarga. Firman-Mu telah kami baca dan kami renungkan bersama. Kami bermohon kiranya sempurnakanlah firman-Mu dalam hidup kami, supaya kami didapati menjadi orang-orang yang tidak pernah mengeluh. Sebab ketika Tuhan memberikan kepada kami tugas dan tanggung jawab, maka di balik semua itu Tuhan juga menyertai dan memberkati, sehingga yang ada keberhasilan, kesuksesan menjadi milik bagian kami. Asalkan kami melihat segala situasi kondisi dalam pekerjaan usaha dan pelayanan kami dari sudut pandangnya Allah. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama. Sempurnakanlah dalam hidup kami. Persembahan yang boleh kami berikan kepadamu sebagai tanda ucapan syukur atas berkat-Mu, Tuhan terima dan Tuhan berkati setiap keluarga-keluarga yang telah memberikan persembahan syukur mereka. Pengucapan syukur atas berkat dan suka juga duka yang dialami, Tuhan terima dan Tuhan berkati. Seluruh persekutuan jemaat GKI Tiberias Malanu, dari rumah pertama sampai rumah terakhir sesuai dengan data statistik, mulai dari anak-anak, bayi sampai orang tua dewasa, pertumbuhan, pendidikan, pekerjaan, pelayanan, Tuhan memberkati. Bahkan anak-anak kami yang masih menganggur dan mencari pekerjaan, Tuhan siapkan lapangan pekerjaan sesuai dengan latar belakang pendidikan yang ada. Para janda duda, orang tua lanjut usia, anak yatim piatu, Tuhan juga kiranya memberkati. Kami ada bersama dengan pergumulan warga jemaat-Mu yang sakit, baik di rumah, dirawat di rumah sakit, bahkan yang berobat keluar. Tuhan kiranya memberkati. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Rita Yapsenang, Ibu Situmorang di Jogja, Ibu Pakiding di Makassar, dan Bapak Toto. Tuhan kiranya jamah berkati, berikan kekuatan, sehingga mereka memperoleh kesembuhan yang datang dari Tuhan, diberkati makanan minuman tetapi juga obat yang dikonsumsi tiap-tiap hari. Kami berdoa juga menyerahkan
warga jemaat-Mu yang bergumul karena banjir semalam. Tuhan beri kepada mereka semua kekuatan iman, sehat, sehingga mereka dimampukan menghadapi situasi ini dengan tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, doa kami ada untuk perangkat pelayan. Tuhan memberkati kami sebagai pendeta, para penatua dan siamas. Tuhan memberkati badan pelayan unsur. Tuhan memberkati pengurus KSP, pengasuh sekolah minggu, pengajar katekisasi, pekerja di gereja. Tuhan memberkati mereka semua dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan bagi kami dan semua mereka, supaya tugas tanggung jawab yang berat ini kami mampu untuk mengerjakannya dengan tidak bersungut-sungut, agar Tuhan tetap ada menyertai, memberkati, memberikan kepada kami kekuatan dan kemampuan. Kami berdoa menyerahkan ketua dan pengurus Yayasan Kemon Lepi Malanu. Tuhan memberkati pengelola PAUD, Tuhan memberkati kepala sekolah dan staf pengajar, serta murid-murid. Tuhan memberkati pengurus paduan suara, Tuhan memberkati tim BPPG, tim anggaran dan program. Tuhan memberkati para panitia, hari besar gereja, panitia sidang jemaat, juga panitia pemilihan majelis jemaat periode 2021-2025. Terima kasih Bapa, doa kami ada untuk bangsa dan negara kami, pimpinan dari pusat sampai daerah yang terpencil, di wilayah kota kabupaten. Tuhan memberkati para pimpinan dari pusat sampai ke daerah, Bapak Presiden bersama dengan para menteri, anggota MPR, anggota DPD, anggota DPR RI, Bapak Gubernur, para bupati dan para wali kota di wilayah Papua dan Papua Barat. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Gubernur Papua Barat, Bapak Domingus Mandacan, untuk setiap tugas tanggung jawab yang ia kerjakan. Beri sehat dan kuat bagi hamba-Mu ini, sehingga hamba-Mu dimampukan menjalankan tugas tanggung jawab sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah pergumulan kami bersama untuk menyelesaikan masalah tanah dengan pemilik sertifikat. Tuhan memberkati kesepakatan bersama Bapak Gubernur yang akan menyelesaikan setiap pergumulan kami ini. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Kami juga berdoa menyerahkan Bapak Wali Kota bersama dengan seluruh jajaran. Tuhan memberkati, dengan hikmat Tuhan mampu menjalankan tugas tanggung jawab yang ada untuk kesejahteraan umat yang ada di wilayah pemerintah Kota Sorong. Kami berdoa menyerahkan situasi dunia, situasi Indonesia, situasi Papua dan Papua Barat. Di balik pergumulan yang sedang kami hadapi, Tuhan kiranya menolong dan memberkati kami, supaya kami dijauhkan, kami terhindar dari penyebaran virus corona. Segala usaha dan upaya kami lakukan, biarlah kami senantiasa bersandar dan mengandalkan Tuhan sebagai pencipta, dengan bermohon kiranya Tuhan menjauhkan dari kami bahaya penyebaran virus corona ini bagi bangsa kami, bahkan daerah kami, Papua dan Papua Barat. Kami bermohon kiranya Tuhan, Engkau pencipta kami, Engkau segera pulihkan bangsa kami, daerah kami, kehidupan kami dari pandemi COVID-19. Doa kami untuk para medis yang bertugas dalam menangani kasus COVID-19 ini, kehidupan mereka pribadi dan keluarga diberkati dan menjadi berkat. Korban dan keluarga korban yang terkena virus ini kiranya juga diberikan kekuatan iman. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa Engkau memberkati gereja-Mu yang ada di dunia, di Indonesia, di Papua. Secara khusus doa kami ada untuk GKI di tanah Papua, para pemimpinnya dari sinode kelas dan jemaat. Tuhan memberkati kami sebagai pendeta, guru jemaat, guru Injil, penatua dan syamasi. Diberkati kehidupan kami pribadi, keluarga dan rumah tangga kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa menyerahkan semua yang bertugas di malam hari ini, tim live, petugas sound system, pemain keyboard dan kostor. Tuhan memberkati tugas dan tanggung jawab kami. Bersama dengan Tuhan kami mampu mempersiapkan ibadah ini. Biarlah kehidupan mereka semua diberkati, pribadi dan keluarga, dalam kerja, usaha dan pelayanan. Mereka mampu menjadi saluran berkat bagi banyak orang.
Doa kami untuk kehidupan kami di malam hari ini, Tuhan berikan kepada kami cuaca yang baik. Jauhkan kami dari segala musibah, sebab kami percaya Tuhan tidak pernah tertidur dan Tuhan mampu melihat, menjangkau pergumulan yang kami hadapi semalam dalam peristiwa banjir. Terima kasih Bapa di sorga, sekali lagi kuatkan iman dari semua warga jemaat, dari semua umat-Mu yang ada di wilayah Sorong ini yang terkena musibah banjir. Sekali lagi berikan kepada mereka kesehatan dan kekuatan, tetapi juga iman yang sungguh bahwa Tuhan akan menolong dan memberkati mereka. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan, ini permohonan doa kami. Kami permohon kiranya dengar dan jawablah seturut dengan kasih-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuknya disilahkan semua berdiri dan bersama-sama kita siapkan nyanyian rohani nomor 145. Nyanyian rohani nomor 145 kita akan menyanyi baitnya yang pertama. Sertai kami Tuhan. Bapak dan Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ibadah kita akan segera usai, tetapi biarlah firman Tuhan tetap menjadi berkat dalam kehidupan kita, dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Sekali lagi, firman Tuhan mengingatkan kita, jangan mengeluh, kerjakan tanggung jawabmu. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kita akan menyanyikan bersama-sama nyanyian rohani nomor 19 sebagai ganti kata-kata berkat. Berkati dan lindungi kami. Ibadah kita selesai. Damai di Jemaat GKI Tiberias Malanu. Kemuliaan bagi Allah. Tetap di rumah, tetap ibadah, jaga kesehatan dan Tuhan memberkati kita.